Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Cuan. Ketemu lagi nih bareng saya Yudi Himawan Utama di podcast Cuan. Ya, kali ini saya nggak sendiri karena saya ditemani oleh teman saya. Dia adalah seorang pengurus divisi manajer investasi KSPM Universitas Pekalongan. Ya, kita sambut dulu dong. Ini dia Mas Rohim. Apa kabar Mas Rohim? Alhamdulillah kabar baik Mas. Alhamdulillah ya. Ngomong-ngomong kegiatan Mas Rohim sehari-hari ngapain Mas? Untuk sekarang ini kegiatanku mungkin ya seperti biasa perkuliahan di kampus, sama aku juga masih aktif investasi ataupun trading kecil-kecilan. Oh, masih aktif juga di organisasi. Ya. Oh ya, ceritain sedikit dong Mas Rohim. Awal mula Mas Rohim masuk ke organisasi KSPM sampai Mas Rohim ditunjuk sebagai manajer divisi investasi. Eh Mungkin yang pertama aku masuk di kelompok studi pasar modal KSPM FEB Unikal. Eh, Terus aku sempat jadi pengurus dan periode ini aku ditunjuk sebagai manajer divisi investasi. Oh iya. Kemudian di divisi investasi itu Mas, apakah kegiatannya hanya berinvestasi saja atau ada kegiatan-kegiatan lain di dalam organisasi tersebut? Untuk divisi investasi itu sendiri kita lebih condong ke setiap waktu atau setiap saat melakukan riset, riset stock market, riset gimana sih kondisi pasar modal di Indonesia saat ini, apakah pasar pasar itu kondisinya baik atau masih stagnan aja. Oh iya iya. Kemudian mau tanya nih buat teman-teman di rumah, bagaimana sih cara mengenali diri untuk berinvestasi yang bijak? Mumpung ada Mas Rahim kan yang sudah berpengalaman dalam berinvestasi. Mungkin sedikit cerita dari pengalamanku sendiri. Sebelum kita memulai investasi, kita harus terlebih dahulu mengenal profil resiko atau resiko yang akan kita terima di kedepannya. Eh, untuk pemula itu kan kita dengan modal sedikit atau modal banyak kan itu pasti ada resikonya. Salah satu resiko itu eh, yang biasanya dilakukan oleh investor itu terlalu FOMO ataupun terlalu ikut-ikutan. Jadi eh, sebagai investor atau sebagai pemula yang mau terjun di dunia investasi, kita harus tahu profil resiko. Oh iya iya. Ngomong-ngomong profil resiko itu apa sih Mas? Untuk profil resiko sendiri itu sebenarnya dibagi menjadi tiga karakteristik jenis investor itu sendiri. Yang pertama ada karakteristik konservatif, terus ada agresif, terus ada moderat. Oh iya. Untuk konservatif sendiri itu apa sih Mas? Jadi untuk karakteristik karakteristik konservatif itu sendiri mungkin kita dapat melihat bagaimana investor itu berinvestasi di sektor mana aja sih. Soalnya kan banyak instrumen investasi, salah satunya reksadana, terus obligasi, deposito obligasi, terus ada yang paling ramai itu ada di saham. Karakteristik investor konservatif itu lebih condong mengambil profil resiko yang cukup rendah. Salah satunya mungkin investor itu masuk di sektor reksadana, terus deposit atau obligasi yang memiliki resiko atau nantinya kedepannya itu biasanya
ya ada high risk high return. Oh, seperti itu. Kemudian karakteristik seorang investor yang agresif itu seperti apa, Mas? Lalu untuk karakteristik investor yang agresif itu, kita mungkin dapat lihat investor yang masuk di saham ataupun reksadana campuran atau reksadana saham itu sendiri. Investor dengan karakteristik agresif itu lebih condong masuk ke saham-saham yang second liner. Salah satunya saham yang mempunyai pergerakan atau volume transaksi banyak. Di situ mereka memanfaatkan eh, gejolak terjadinya transaksi itu dengan harapan mereka dapat mengambil keuntungan lebih cepat. Salah satunya itu trader, itu bisa disebut dengan investor ataupun seseorang yang memiliki karakteristik agresif. Oh, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini kan ada tadi moderat ya, Mas. Karakter investor yang moderat itu seperti apa, Mas? Untuk karakteristik investor moderat itu lebih bisa dikatakan investor yang agak bersambur lah dengan kedua karakter tadi itu. Investor moderat itu eh, lebih condong atau lebih berinvestasi dengan melakukan diversifikasi. Apa itu diversifikasi? Diversifikasi itu di mana kita melakukan investasi di beberapa sektor, tidak hanya di satu sektor saja. Mungkin kita berinvestasi di saham-saham second liner, terus kita juga berinvestasi saham di yang mempunyai market cap besar seperti saham BCA atau saham perbankan. Terus juga investor yang moderat itu juga berinvestasi juga di reksadana. Biasanya mereka lebih condong ke reksadana pendapatan tetap, terus reksadana pasar uang. Kenapa mereka melakukan diversifikasi? Mereka juga ingin untung lebih banyak, tapi mereka juga mementingkan resiko yang mereka ambil. Oh, ya, seperti itu. Kemudian sektor-sektornya seperti apa, Mas, dari karakter tadi kan ada konservatif ya. Sektor-sektornya seperti apa dari karakter konservatif? Untuk karakter konservatif itu sendiri kan berarti kita melihat bahwa investor itu mengambil profil resiko rendah. Salah satunya biasanya investor itu masuk di sektor investasi seperti reksadana, obligasi, dan deposito. Kenapa mereka masuk di beberapa sektor itu? Karena mungkin kita lihat ketika investor itu masuk di reksadana kan dibagi menjadi beberapa jenis juga. Ada reksadana saham, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran. Untuk yang investor konservatif itu biasanya lebih cenderung masuk ke reksadana pendapatan tetap ataupun reksadana pasar uang. Karena untuk reksadana pendapatan tetap itu, di mana reksadana itu kan biasanya uang kita dikelola oleh manajer investasi yang lebih berpengalaman, dan di pendapatan di reksadana pendapatan tetap itu biasanya
Manajer investasi itu lebih cenderung mengelola atau mengelola dana nasabahnya itu biasanya dimasukkan ke sektor obligasi atau surat berharga negara. Terus ya di deposito juga. Oh iya. Kemudian tadi kan udah konservatif, kemudian sektor dari agresif sendiri itu seperti apa mas? Untuk sektor agresif yang yang tadi sudah saya jelaskan bahwa investor ini mungkin lebih cenderung mengambil resiko yang cukup tinggi, high risk high return. Eh, Ketika kita ingin mendapatkan keuntungan atau profit yang lebih tinggi, ya kita harus siap menerima resiko yang tinggi pula. Biasanya investor dengan karakteristik agresif itu lebih cenderung masuk di sektor-sektor saham ataupun reksadana saham juga, di mana eh, di mana instrumen investasi yang memiliki fluktuasi atau pergerakan. Salah satunya mungkin mereka masuk di saham-saham second liner tadi yang sudah saya jelaskan, terus saham-saham yang biasanya eh, ada volume transaksi besar, karena mereka ingin mengambil keuntungan lebih cepat itu. Oh iya. Kemudian dari karakteristik moderat, apakah sama dari yang kedua tadi Mas Rahim sebutkan atau berbeda Mas? eh Kembali lagi yang sudah saya jelaskan di awal bahwa sektor moderat ini eh, sektor moderat ini di mana investor ini cenderung mendiversifikasikan atau memecah-mecah di mana saja sih mereka ingin berinvestasi, karena mereka juga ya mereka ingin profit, mereka ingin mengambil keuntungan, tapi mereka juga melihat resiko juga. Salah satunya ketika investor ini masuk di saham dan saham ini mengalami resiko ataupun bisa dikatakan minus terus, tapi investor ini juga masih memiliki investasi di sektor lain seperti reksadana ataupun obligasi yang memiliki tingkat risiko kecil, dan di situ investor tidak mengalami kerugian yang cukup besar, soalnya diimbangi dengan beberapa sektor investasi. Oh ya nih buat teman-teman di rumah, tadi kan udah dijelaskan sama Mas Rohim mengenai karakter profil resiko. Apakah teman-teman di rumah termasuk juga di salah satu karakter itu? Selanjutnya tips dong buat Mas Rohim, tips memilih saham yang bagus dan berpotensial Mas. Baik, mungkin sedikit saran terlebih dahulu dari aku. Dari kalian yang ingin masuk atau yang ingin berinvestasi di pasar modal, lebih baik kalian pelajari dulu terkait karakteristik konservatif. Mengapa? Karena itu mungkin dari pengalamanku pribadi, ketika kita sebagai pemula kita harus tahu terlebih dahulu resiko-resiko yang akan kita hadapi. Mungkin dari aku merekomendasikan bagi pemula yang ingin berinvestasi, kalian bisa berinvestasi di saham-saham sektor perbankan, karena saham itu perusahaannya terutama
memiliki kinerja yang cukup baik. Salah satunya saham BCA, saham BRI, terus saham-saham yang lagi gencar-gencarnya proyek apa bank digital. Itu salah satu saham yang mungkin rekomendasi aku untuk pemula bisa sebagai acuan kalian untuk berinvestasi. Oke, baik, terima kasih Mas Rohim. Tadi udah dijelaskan juga ya mengenai saham-saham yang bagus, cara memilih saham yang bagus itu kan tadi udah di-spill sama Mas Rohim. Kemudian ada juga saham yang bagus buat berinvestasi. Intinya, profil resiko yaitu suatu indikator atau tingkat besarnya kemampuan seseorang dalam mentolerir suatu resiko saat melakukan investasi. Selain itu, profil resiko juga sebagai kunci yang aman dan nyaman untuk berinvestasi. Baik, itu saja. Apakah ada yang ingin disampaikan oleh Mas Rohim? Oh ya, baik. Untuk kalian yang mau memulai atau mau berinvestasi, kalian bisa buka akun investasi di link deskripsi. Oh ya, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Kemudian kalian juga bebas berkomentar atau merekomendasikan pembahasan podcast kita selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.